Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami bertiga, ada saya, Yoga dan juga Alfani akan memberikan materi mengenai penyakit silikosis. Nah, jadi kami akan membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada anatomi, yang kedua ada patofisiologi, yang ketiga ada manajemen risiko, dan juga yang keempat ada tata laksana ketiganya. Jadi yang pertama itu adalah anatomi, di mana penyakit silikosis ini menyerang bagian paru-paru. Jadi kita akan membagi paru-paru ini menjadi 4 bagian. Ada 4 bagiannya. Yang pertama adalah pleura. Pleura merupakan bagian keluar dari paru-paru yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan pleura, yang dimana untuk membantu pleuranya agar tidak terluka ketika terjadi kontraksi atau ketika sedang jadi pernapasan. Yang kedua ada bronkus, di mana bronkus ini pastinya bagian yang ada setelah trakea atau tenggorokan dan berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang masuk atau keluar dari paru-paru. Lanjutnya ada yang ketiga ada bronkiolus, di mana bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Nah, cabangnya ini dan bronkus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Dan bronkus ini berbeda cabangnya, jumlah cabangnya di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di paru-paru kanan ada 3 cabang, yang di paru-paru kiri ada 2 cabang. Kemudian ada alveolus, di mana alveolus ini merupakan bagian terkecil dari paru-paru, di mana sebagai tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida di dalam paru-paru dan berada di ujung bronkiolus. Kemudian yang kedua adalah patofisiologi. Penyakit silikosis dimulai dari adanya respon dari sel darah putih, yaitu makrofag, terhadap adanya debu yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, debunya ini nantinya akan dimakan oleh makrofag tersebut dan akan bereaksi. Tentunya tergantung dari seberapa beracunnya debu tersebut. Biasanya untuk kajian waktu yang cukup lama akan timbul peradangan awal, dan juga nantinya lama-lama akan menjadi luka dan juga timbul fibrosis atau semacam luka parut di organ paru-paru. Kemudian untuk sebagian debu kayak semacam debu batu bara yang memang sifatnya inert, ini akan menetap di dalam makrofag untuk waktu yang cukup lama hingga makrofag ini mati dikarenakan umur. Nah, debu yang sudah keluar dari makrofag ini nantinya akan dimakan kembali oleh makrofag lainnya, dan kemudian makrofag lainnya ini akan bermigrasi atau berpindah ke jaringan limfa ataupun ke bronkiolus untuk dibawa keluar melalui saluran nafas. Nah, untuk debu-debu yang memang sifatnya sitotoksik ya atau memang beracun ini biasanya mereka dalam makrofagnya ini akan menghancurkan sendiri makrofagnya dari dalam. Jadi makrofagnya itu sudah hancur dari dalam tanpa harus menunggu waktu makrofagnya mati. Seperti itu. Dan kemudian ketika dia sudah keluar, dia akan menimbulkan semacam fibrositosis atau tadi seperti luka parut yang ada di organ paru-paru. Seperti itu. Selanjutnya akan saya persilahkan untuk 2 teman saya, yaitu Alfani dan Yoga, untuk memberikan materi yang lainnya mengenai manajemen risiko dan juga tata laksana K3 dari penyakit silikosis ini. Untuk Alfani dan Yoga dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ambi Akbar. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen risiko K3 pada penyakit silikosis. Baik, berdasarkan penelitian Raudatul Jannah tahun 2018 di sebuah perusahaan di Papua, untuk mengurangi resiko kecelakaan itu dapat menggunakan segitiga hierarki K3. Segitiga hierarki K3 itu merupakan sebuah prioritas dalam memilih pengendalian bahaya. Yang pertama ada eliminasi. Eliminasi merupakan sebuah pengendalian yang paling pertama di dalam segitiga hierarki K3. Eliminasi juga merupakan pengendalian yang paling efektif dalam mengendalikan bahaya. Tetapi eliminasi ini tidak dapat dilakukan dalam mencegah penyakit silikosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh partikel-partikel debu yang masuk ke dalam pernapasan. Karena partikel-partikel debu ini dihasilkan dari mesin-mesin yang bekerja di dalam sebuah tambang maupun mesin-mesin yang sedang memotong-motong benda-benda yang dapat menyebabkan partikel-partikel itu tersebar ke udara. Lalu yang kedua ada substitusi. Substitusi merupakan upaya dalam mengganti hal-hal yang membahayakan bagi pekerja. Contohnya alat-alat mesin yang digunakan dan juga konsep kerja yang berbahaya untuk pekerja.
Tetapi untuk di perusahaan seperti tambang seperti ini, substitusi tidak dapat dilakukan, terutama untuk mengganti alat-alat di pertambangan, karena alat-alat tersebut sudah didesain sedemikian rupa untuk melaksanakan fungsinya. Lalu yang ketiga ada pengendalian teknik. Pengendalian teknik merupakan upaya mendesain kembali alat-alat maupun mesin-mesin maupun konsep bekerja yang berbahaya bagi pekerja. Contohnya seperti penggunaan ventilasi untuk menyaring partikel-partikel dan debu-debu yang berbahaya bagi pekerja. Lalu kedua ada menggunakan dust collector, yaitu mesin untuk menangkap debu agar mengurangi polusi-polusi udara di tempat kerja. Lalu yang ketiga ada water spray. Water spray itu adalah upaya untuk menyiram air ke bagian tempat yang rawan debu untuk mencegah debu-debu dapat bertebaran dan terhirup oleh pekerja. Lalu yang keempat ada pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi merupakan upaya yang dilakukan untuk membatasi pajanan kepada pekerja. Nah, pengendalian administrasi yang dapat dilakukan di perusahaan pertambangan yaitu salah satunya membuat meeting safety atau safety meeting. Jadi safety meeting ini merupakan briefing yang dilakukan untuk menjaga keamanan di area pekerja. Lalu juga menerapkan peraturan alat pelindung diri dan juga water spray. Lalu yang kelima itu ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri merupakan pengendalian terakhir dari segitiga hierarki K3. Dan alat pelindung diri yang dapat digunakan untuk mencegah paparan partikel-partikel dan debu-debu yang berbahaya bagi tubuh, yaitu contohnya adalah respirator yang filternya dapat disesuaikan dengan tempat kerjanya. Seperti contohnya di perusahaan pertambangan itu menggunakan respirator partikulat. Seperti contohnya itu APD-nya adalah respirator half phase. Oke, baik, terima kasih Yoga. Selanjutnya, dalam penerapan konsep kesehatan dan keselamatan kerja, terdapat tata laksana atau bisa disebut juga dengan proses kerja, cara kerja, instruksi kerja, harus sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip manajemen modern. Proses-proses tersebut diantaranya yaitu yang pertama, memahami bahaya dari paparan debu silika. Jadi bukan silikanya ya, debu silika berukuran 100 kali lebih kecil daripada pasir pantai. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengurangi paparan debu silika. Bagaimana cara mengurangi? Ada 3 cara. Yang pertama dengan menghindari pemaparan tersebut apabila memungkinkan di tempat kerja. Kemudian yang kedua dengan metode basah. Dan yang ketiga dengan menggunakan alat pelindung diri seperti alat pelindung pernapasan dan alat pelindung diri lainnya. Lalu jangan lupa juga untuk cek kesehatan secara berkala sesuai dari regulasi perusahaan itu sendiri. Dan jangan lupa juga untuk cuci tangan dan wajah ketika ingin makan, minum di luar area yang terkontaminasi. Dan yang terakhir, mandi atau mengganti pakaian untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Semoga bermanfaat. Salam sehat.